Jumpa lagi bersama saya Freddy Tambunan. Di sini saya akan menjelaskan tentang getaran, gelombang, dan bunyi. Sebelumnya apa-apa saja yang kita pelajari di sini. Yang pertama, kita akan mempelajari getaran. Dalam getaran ini kita akan mengetahui frekuensi, periode, amplitudo. Yang kedua, gelombang. Di gelombang kita akan mempelajari tentang bagaimana itu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Sedangkan pada bunyi, kita akan mengetahui tentang jangkauan frekuensi, karakteristik bunyi, dan gejala yang diamati. Yang pertama, getaran. Getaran adalah gerakan suatu benda di sekitar titik keseimbangannya pada lintasan tetap. Satu getaran adalah gerakan bolak-balik satu kali penuh. Untuk lebih jelasnya dapat kita perhatikan gambar berikut. Kedua, frekuensi getaran. Frekuensi ialah banyaknya getaran yang terjadi dalam satu sekon. Rumus dari frekuensi yaitu F sama dengan sigma getaran per T, di mana sigma getaran yaitu jumlah getaran, F frekuensi yang disimbolkan dengan Hertz, kemudian T adalah waktu atau sekon. Periode getaran. Periode ialah waktu yang dibutuhkan untuk terjadi satu getaran. Dengan rumus T sama dengan 1 per F, di mana T merupakan periode dengan satuan sekon, F merupakan frekuensi dengan satuan Hertz. Adapun contoh soalnya yaitu dalam 0,5 menit terjadi 6.000 getaran. Berapakah frekuensi getaran tersebut dan berapakah periodenya? Berdasarkan soal tersebut dapat kita ketahui bahwa jumlah getarannya yaitu sebesar 6.000, sedangkan waktunya adalah 30. Maka frekuensinya adalah 200 Hz. Kemudian untuk periodenya dengan rumus T sama dengan 1 per F, di mana 1 per 200 sama dengan 0,05 sekon. Sekarang kita masuk pada materi gelombang. Gelombang adalah getaran yang merambat. Getaran ini sebetulnya adalah bentuk energi berupa usikan atau gangguan. Gelombang adalah suatu cara untuk memindahkan energi dari satu tempat ke tempat lain. Berdasarkan media rambatnya, gelombang terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama gelombang elektromagnetik, kedua gelombang mekanik. Pada gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak memerlukan zat perantara dalam rambatnya. Contohnya, gelombang radio. Sedangkan gelombang longitudinal ialah gelombang yang arah getarnya sejajar atau berimpit dengan arah rambatannya. Berdasarkan arah getarannya, gelombang terbagi menjadi yang pertama gelombang traversal ialah gelombang yang arah getarannya tegak lurus terhadap arah penjalaran. Gelombang longitudinal ialah gelombang yang arah getarannya sejajar atau berimpit dengan arah rambatannya. Berikut ini dapat kita lihat gelombang traversal, di mana dapat kita lihat bahwa terdapat bukit ataupun lembah. Kita lihat dulu bahwa dari posisi A, B, ke C itu bukit dinamakan bukit gelombang, sedangkan posisi C, D, E itu merupakan lembah gelombang. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat gambar berikut ini. Sedangkan gelombang longitudinal merupakan gelombang yang merambat, yang arah rambatannya dan regangannya yang bergetar sejajar dengan arah rambatannya. Untuk gambarnya dapat kita perhatikan, di mana pada gambar tersebut terdapat rapatan dan juga regangan, dan panjang gelombang yang disimbolkan dengan lambda. Periode, di sini kita akan mempelajari tentang periode, frekuensi, panjang gelombang, dan cepat rambat gelombang. Yang pertama kita akan mempelajari tentang periode. Periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk terjadi satu gelombang. Sebagai contoh, jika dalam satu sekon terjadi 100 gelombang, berarti untuk terjadi satu gelombang diperlukan waktu 1 per 100 sekon, atau sama dengan 0,1 sekon. Berarti periode gelombang tersebut adalah 0,01 sekon.
Yang kedua, frekuensi. Frekuensi gelombang adalah banyaknya gelombang yang terjadi dalam satu sekon. Dapat dirumuskan dengan F sama dengan sigma gelombang per T. Di mana kita ketahui bahwa F merupakan frekuensi dengan satuan Hertz, sigma gelombang, T merupakan waktu. Sebagai contoh, periode sebuah gelombang adalah 0,25 sekon. Berapakah frekuensi gelombang tersebut? Dalam 10 sekon akan terjadi berapa gelombang? Maka berdasarkan soal, kita dapat mencari frekuensi dengan rumus 1 per T. Di mana T-nya sudah diketahui 0,025 sekon, maka frekuensinya sebesar 40 Hz. Sedangkan untuk banyaknya gelombang, dapat kita ketahui bahwa sigma gelombang sama dengan F dikali T. Dengan rumus tersebut, maka kita ketahui banyaknya gelombang dalam 10 sekon adalah 400 gelombang. Panjang gelombang. Panjang suatu gelombang dapat disimbolkan dengan lambda, adalah sama dengan panjang jarak tempuh oleh gelombang dalam waktu satu periode. Sedangkan cepat lambat gelombang ialah besarnya jarak yang ditempuh oleh gelombang tiap satu sekon dengan rumus V sama dengan S per T, di mana V sama dengan kelajuan atau cepat lambat gelombang dengan satuan meter per sekon, S sama dengan jarak yang ditempuh dengan satuan meter, dan T merupakan waktu atau dengan satuan sekon. Berikut ini gelombang memiliki sifat dapat memantul. Yang pertama, pemantulan gelombang pada tali dengan ujung tetap. Dapat kita lihat pergerakannya pada gambar tersebut. Kemudian, pemantulan gelombang pada tali dengan ujung bebas yang dapat kita lihat pada gambar berikut tersebut. Sekarang kita masuk pada materi bunyi. Jika kamu bersuara sambil memegang leher, tentu kamu akan merasakan getaran di leher. Lonceng yang berbunyi tentu akan terasa getarannya jika kamu pegang. Bunyi memang dihasilkan oleh benda-benda bergetar. Sehingga dapat kita simpulkan, bunyi adalah hasil getaran sebuah benda. Namun, semua getaran dapat menghasilkan bunyi yang dapat didengar. Jenis-jenis bunyi berdasarkan frekuensi. Yang pertama, ultrasonik. Frekuensi di ultrasonik ini lebih dari 20 Hz, sehingga tidak dapat didengar telinga manusia. Kedua, audiosonik, dengan frekuensi sekitar 20 Hz sampai 20.000 Hz. Frekuensi ini dapat didengar telinga manusia normal. Dan yang terakhir yaitu infrasonik, frekuensinya kurang dari 20 Hz. Frekuensi ini tidak dapat didengar oleh telinga manusia. Kita ketahui bahwa jenis-jenis bunyi tersebut ada 3. Yang pertama infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Terdapat beberapa hewan yang dapat menangkap infrasonik dan ultrasonik. Infrasonik dapat didengarkan oleh hewan jangkrik dan anjing, sedangkan ultrasonik dapat didengar oleh kelelawar, ikan paus, dan ikan lumba-lumba. Pemanfaatan ultrasonik. Yang pertama, menghancurkan tumor atau batu ginjal. Kedua, USG atau ultrasonografi yang digunakan untuk mempelajari dalam bagian tubuh yang tidak boleh terkena sinar X yang berbahaya. Ketiga, untuk deteksi dan komunikasi atau sonar di bidang teknologi kelautan. Keempat, memeriksa bagian dalam tubuh. Kelima, kacamata orang buta. Keenam, memeriksa kerusakan logam. Ketujuh, membunuh nyamuk penyebab demam berdarah. Medium cepat rambat bunyi. Yang pertama, udara. Bunyi yang sampai ke telinga kita pada umumnya melalui medium udara. Dalam rambatan bunyi ini, molekul udara tidak ikut berpindah. Bunyi ini merambat dalam gelombang longitudinal. Kedua, zat cair. Saat menyelam dalam air, kita dapat mendengar bunyi dari batu yang dijatuhkan ke air tersebut.
Cepat rambat bunyi pada zat cair lebih besar dibandingkan dengan cepat rambat bunyi pada gas. Karena jarak antar molekul zat cair lebih dekat dibandingkan dengan jarak antar molekul gas. Kemudian yang terakhir zat padat. Seseorang yang mendekatkan telinganya ke tanah dapat mendengar bunyi yang diakibatkan getaran truk yang melintas. Pada materi cepat rambat bunyi, kita ketahui bahwa cepat rambat bunyi adalah besarnya jarak yang ditempuh oleh bunyi tiap sekon dengan rumus V sama dengan S per T, di mana kita ketahui bahwa V merupakan cepat rambat bunyi dengan satuan meter per sekon, S merupakan jarak yang ditempuh dalam satuan meter, T waktu tempuh dalam satuan sekon. Kuat bunyi. Kuat bunyi bergantung pada yang pertama besarnya amplitudo. Makin besar amplitudo, makin kuat bunyi itu. Kedua, tergantung pada jarak antar sumber bunyi dengan pendengar. Tinggi bunyi dan warna bunyi. Tinggi bunyi adalah tinggi rendahnya bunyi yang keluar. Tinggi rendah bunyi tergantung pada frekuensi getaran sumber bunyi. Makin besar frekuensi sumber bunyi, makin tinggi pula bunyi yang dapat kita dengar. Warna bunyi adalah bunyi yang sebenarnya memiliki frekuensi sama, namun terdengar berbeda. Dapat terjadi pada manusia yang bersama menyanyi dan alat musik. Warna bunyi disebabkan karena alat atau organ pita suara yang bergetar berbeda. Pada manusia terbukti saat pria dan wanita bernyanyi bersama. Pada alat musik, nada do pada piano berbeda dengan nada do pada organ. Intensitas bunyi. Intensitas bunyi adalah besaran yang menyatakan berapa besar daya bunyi tiap satuan luas. Dengan satuan watt per meter kuadrat atau dengan simbol W per M kuadrat. Intensitas bunyi tergantung pada amplitudo sumber bunyi dan jarak antara pendengar dan sumber bunyi. Resonansi. Resonansi adalah ikut bergetarnya suatu benda karena pengaruh getaran benda lainnya. Hukum pemantulan bunyi. Hukum pemantulan bunyi dapat kita dengar berikut ini, yaitu bunyi datang, bunyi pantul, dan garis normal atau N terletak pada satu bidang datar. Sudut datang sama dengan sudut pemantul. Dapat kita lihat dengan jelas pada gambar yang tertera pada layar. Jadi kita perhatikan dulu gambarnya secara teliti dan baik-baik. Berdasarkan hukum pemantulan bunyi, yang pertama bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Kedua gaung atau kerdam. Jika jarak antara dinding pemantul dengan sumber bunyi agak dekat, misalnya sekitar 25 meter sampai 30 meter, maka sebelum selesai mengucapkan sebuah suku kata, bunyi pantul sudah datang. Karena itulah bunyi pantul ini akan mengganggu bunyi asli. Dengan demikian, bunyi asli akan terdengar tidak jelas. Ketiga, gema. Bunyi pantul yang terdengar jelas setelah bunyi asli disebut gema, karena jarak dinding pemantul dan sumber bunyi relatif jauh. Manfaat dari pemantulan bunyi. Yang pertama, menghitung kedalaman laut. Osilator yang digetarkan akan menghasilkan getaran ultrasonik. Getaran ultrasonik ini diarahkan ke dasar laut. Sesampai di dasar laut, getaran ini akan dipantulkan oleh dasar laut. Pantulannya ini akan diterima oleh hidrofon. Sebuah alat pencatat akan mencatat selang waktu antara getaran dikirim dan getaran pantul yang diterima. Jika kelajuan rambat bunyi di air laut diketahui, maka kedalaman laut akan bisa dihitung. Yang kedua, survei geofisika. Dengan alat yang canggih, ahli geologi dan ahli geokimia dapat mengenali daerah yang berpotensi untuk pengeboran minyak. Pemantulan dan pembiasan gelombang bunyi yang merambat melalui bumi secara terperinci mengungkapkan struktur dan hubungan antar berbagai lapisan di bawah permukaan bumi.
Sekarang kita akan mempelajari tentang efek Doppler. Berdasarkan gambar, kita ketahui bahwa sumber bunyi yang diam didengar oleh pendengar diam, yang di sebelah kiri. Kemudian yang di sebelah kanan dapat kita lihat bahwa bunyi yang bergerak mendekati pendengar yang diam. Berdasarkan kejadian tersebut dapat kita peroleh bahwa sumber bunyi yang mendekati pendengar akan memberikan frekuensi yang lebih besar dari frekuensi aslinya. Makin tinggi frekuensi sebuah sumber bunyi, maka bunyi akan semakin tinggi kedengarannya. Yang kedua, sebaliknya, jika sumber bunyi bergerak menjauhi pendengar, bunyi akan terdengar semakin rendah. Hal ini disebabkan frekuensi yang diterima oleh pendengar semakin berkurang. Ketiga, kuot bunyi akan semakin rendah jika sumber bunyi dan pendengar sama-sama bergerak saling menjauhi. Demikian penjelasan tentang getaran, gelombang, dan bunyi. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.